Masa kampanye Pilkada Jakarta 2024, sejumlah lembaga survei ini merilis hasil survei elektabilitas para kandidat. Lalu siapakah yang terkuat di antara Cagup-Cawagup Jakarta? Kami akan membahasnya bersama Jubir Tim Sukses Ridwan Kamil Suswono, Angki Yudhistia, Jubir Tim Pemenangan Pramono Rano Iwan Tarigan, Ketua Dewan Pakar Tim Pemenangan Pusat Darmakun Bapak Alba Januar Putra atau Master Alma, dan pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Al-Jabar Strategic Indonesia Arifki Caniago. Assalamualaikum, selamat sore Abang, Mbak semuanya. Waalaikumsalam. Ya, dengan Juno di studio. Ya, kita bicara survei. Ini kan tadi angkanya dinamis sekali, tapi ada yang memimpin, ada yang juga menyusul, namun juga ada yang masih terendah. Saya mungkin ke pasangan RK terlebih dulu. Mbak Angki, kita tahu ada hasil survei ini, RK Sus ini sejauh ini memimpin. Tapi sebelum itu tentu juga ada beberapa koreksi nantinya kalau terkait survei ini. Kalau Anda melihat tren positif yang diraih pasangan yang Anda dukung ini, bagaimana Mbak Angki? Oke, sesuai dengan nomor urut pasangan Ridho nomor 1 ya, kami optimis memimpin dengan survei tertinggi saat ini 51%. Dan kami sangat berterima kasih kepada warga Jakarta yang telah memberikan dukungan yang positif tentunya. Karena dengan keyakinan warga Jakarta dengan program-program visi misi gagasan kami seperti rumah vertikal, kan, terus anggaran RW hingga 200 juta, lalu ada dukungan kredit tanpa bunga dan tanpa anggunan, layanan kesehatan keliling, dan juga banyak hal program-program yang lainnya sampai hari ini terus mendukung. Jadi hal inilah yang membuat kami yakin dengan elektabilitas yang tinggi dan membuat kami berusaha untuk terus bergerak lebih cepat dan bergerak untuk lebih langsung ke masyarakat untuk memastikan bahwa kami berusaha untuk memberikan solusi atas aspirasi masyarakat. Inilah bentuk partisipasi warga Jakarta terhadap kami. Ya, dan angkanya juga lumayan, hampir ada yang 50% lebih, ada juga 48 tadi. Tapi lagi-lagi ya Mbak Angki, ini masih sangat dinamis ya, bisa sangat berubah karena ini baru survei awal seperti itu, baru belum nanti klimaksnya di hari H nanti. Nah, kalau saya ke hasil survei yang nomor 2 ini ada Mas Pramono dan Rano. Ini juga menarik. Saya ke Bang Iwan. Bang Iwan, ini juga kalau kita lihat Pramono Rano juga punya hasil yang cukup baik ya, di angka 20-an, 28 seperti itu. Tapi lagi-lagi belum maksimal untuk tadi bisa mendominasi nanti pertandingan di Pilkada Oktober ini. Anda melihat hasil yang memang masih sangat dinamis ini seperti apa, Bang Iwan? Ya, terima kasih Mas Arjono. Yang perlu kita lihat di sini adalah trennya. Ketika Pak Pramono belum dikenal, itu surveinya hanya 0,8%. Ketika Ibu Megawati menyampaikan calon dari PDIP adalah Pramono dan Bang Dul, surveinya langsung 28%. Kemarin survei Poltreking terbaru, Pramono Anung naik jadi 31%, dan RK turun jadi 47%. Begitu. Nah, ini baru 2 minggu. Anda bisa bayangkan, baru 2 minggu sudah 31%, di mana Pramono itu selama ini, Bang Pram itu atau Mas Pram itu selama ini tidak pernah digaungkan maju di Pilkada DKI, sehingga orang tidak mengenal. Berbeda dengan RK yang sudah cukup lama, habis Pilpres itu sudah digaungkan akan maju di Jakarta, sehingga masyarakat cukup mengenal beliau. Tetapi kalau kita lihat trennya, itu akan terus menurun. Ya, kalau ini akan terus menurun, kita percaya dengan kekuatan jaringan PDIP yang sangat solid, kekuatan Persija yang juga sangat solid, dan juga kekuatan relawan yang saya pimpin di organisasi ex-Timnas Anies Muhaimin yang sangat besar, ya, yang aktif di Jakarta itu, yang kita tidak perlu bangun dan sudah berjalan itu sekarang sekitar 250 organisasi relawan
yang begitu saya masuk dan teman-teman yang masuk, di mana Timnas Amin itu, ya lingkungan Pak Anies itu sudah 75% masuk ke lingkaran Pak Pramono untuk memenangkan. Bang Dan Iwan, kita ini akan gaspol terus. Ya, maaf saya potong. Seperti itu Mas Arjuno. Ya, maaf Bang Iwan, berarti Anda tadi mengatakan atau mengklaim bahwa sebenarnya lingkaran relawan Pak Anies Muhaimin dulu ya ketika mereka capres sekarang mendukung Pramono, Rano, seperti itu? Betul, karena saya kan jubir Pak ini Timnas itu selama kalau jubir dari Pak Anies itu saya lebih 1 tahun ya. Jadi jubir Timnas itu saya tahu 1 tahun lebih lah, 1 tahun setengah hampir seperti itu. Baik. Sampai ketika Pak Anies itu maju dan saya bergabung dengan Pak Pramono itu baru hari Senin. Dan langsung saya kerahkan semua relawan untuk mendukung dan ini akan kita dorong terus sosialisasi karena kita kan kemarin sudah sosialisasi tetapi Pak Anies nggak maju. Sekarang kita ganti ke Pak Pramono. Jadi jaringan yang sangat militan itu menurut semua survei ya jaringan relawan Anies Muhaimin itu atau Pak Anies itu sangat militan. Ini langsung saya gerakkan per hari Senin kemarin. Begitu, Bang Iwan. Jadi amunisinya nambah nih ya. Tinggal nanti Pak Anies kemana kira-kira ya klaimnya ya. Baik. Ya, Pak sebelum Anies akan kita lihat. Tetapi yang jelas lingkarannya itu 75% sudah mendukung Pak Pram. Kita tinggal 25% lagi nanti bantuan Pak Anies. Begitu Mas Arjuno. Terima kasih Bang Iwan. Saya ke Master Alma. Master, kalau kita lihat lagi-lagi ini hanya hitungan survei angka, semua dinamis, kadang juga bisa salah, sangat bisa salah. Dan kalau kita lihat angka untuk pasangan Darmakun ini juga memang paling buncit, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa banyak berbenah, banyak inovasi tentunya kesempatan akan tetap sama. Anda melihat angka yang memang masih kecil untuk pasangan yang Anda dukung, ini seperti apa, Master? Siap. Bang Herjuno, suara saya terdengar? Yes, silakan. Terdengar, baik. Bang Herjuno, perlu kami tekankan Bang Dharma dan Bang Doktor Pun ini adalah petugas rakyat. Kami tidak ada budget buat bayar lembaga-lembaga survei yang tadi Abang sebutkan semua. Bang Dharma udah berkata berkali-kali ya, udah mengatakan itu berkali-kali ke sahabat-sahabat reporter bahwa beliau tidak punya uang bahkan untuk bayar konsultan politik. Jadi betul-betul kami ini adalah kekuatan rakyat, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Jadi kalau kami kalah di lembaga survei mereka ya nggak apa-apa. Tapi yang jelas sampai hari ini kami juga selalu mengadakan survei di masyarakat, di netizen ya. Contohnya hari ini kami dapat survei dari Presiden Netizen, itu jumlahnya ternyata yang menyukai independen itu 41%. Ya, dan ini lembaga-lembaga survei netizen ini alhamdulillah berpihak kepada kami dan netizen confirm bahwa mereka sepertinya sudah mulai merasa muak dengan petugas-petugas partai gitu ya yang cuma bisa obral janji, dan insya Allah mereka akan beralih kepada kami ya. Jadi Jackmania, anak Abah ya, anak Abah Anies, insya Allah akan mendukung kami, insya Allah. Apalagi sekarang Bang Dharma sudah mulai bersilaturahmi ke seluruh pelosok wilayah Jakarta dan memberikan ini nih kepada semua yang mau bareng kami, kartu Jakartaku Aman. Di kartu Jakartaku Aman ini kita akan amankan semua jiwa, ya kita akan amankan keadilan buat seluruh rakyat, tidak boleh tumpul ke atas tajam ke bawah. Kita akan amankan usaha dan ekonomi, kita akan buka padat karya ya yang akan bisa memberikan solusi untuk 328.000 pengangguran dan 465.000 orang yang dalam taraf kemiskinan. Dan juga ada Jakarta Amankan Keluarga ya, dan akan ada, tidak boleh ada lagi keluarga miskin yang tidak bisa terjamin kesehatannya dan keselamatannya, dan juga akan Jakarta akan amankan adab. Bang Dharma juga akan fokus ya bahwa nanti semua guru honorer itu akan dijadikan sebagai relawan pembina adab. Mereka akan digaji, mereka akan menjadi role model dan akan mendidik adab untuk seluruh warga Jakarta. Khususnya buat yang remaja ya, yang sekarang terkontaminasi tawuran lagi, yang adabnya sudah mulai sangat menurun setelah pandemi kemarin. Jadi poinnya masih sangat optimis ya Mas.
ya. Baik. Insya Allah satu putaran, anak bangsa kami. Amin. Baik, kita doakan yang terbaik lah untuk ketiga pasangan. Saya ke pengamat nih, Bang Arief, bahwa kita lihat sebelum saya tadi beberapa pasangan tadi menyebutkan anak abah. Ini kan jadi salah satu poin juga penentu nantinya, kita lihat seperti apa. Tapi sebelum ke poin itu, saya ke Bang Arief dulu. Kita lihat bahwa ini kan survei awal, masih sangat dinamis. Tadi RK bagus, seperti itu memimpin. Pramono Rano juga bagus, trennya makin naik. Dharma Kun juga punya klaim sendiri terkait bagaimana kefamiliaran atau nama mereka di dunia maya dan juga penerimaan di generasi muda. Kalau Anda sendiri melihat dinamika survei yang saat ini, apakah memang menggambarkan, Bang Arief, bahwa sebenarnya kira-kira inilah nantinya peta pertarungan atau bisa sangat berubah 360 derajat jelang hari H? Ya, Mas Juno, kalau kita melihat dari berbagai lembaga survei, terutama yang terakhir Poltreking, ini kan cukup memberikan gambaran awal terhadap para kandidat atau tiga pasangan kandidat di Pilgub Jakarta. Dan memang Ridho itu diuntungkan lebih awal karena memang skema pilkada di awal memang mereka yang akan maju dan itu akan berhadapan dengan apakah lewat kotak kosong atau dengan calon independen. Tapi tiba-tiba putusan MK memberikan berkah sehingga Pramono Karno berusaha untuk menyala untuk maju di Pilgub Jakarta. Dan tapi pertanyaannya hari ini adalah bahwa data survei Poltreking pun menunjukkan atau mungkin di lembaga yang lain itu bahwa memang Pramono Rano diuntungkan karena Rano lebih dikenal lebih awal di Jakarta. Dan tapi untuk bergerak lebih dalam waktu yang pendek itu cukup lumayan ya. Tetapi kita juga harus memperhatikan bagaimana pemilih yang belum menentukan atau undecided voter itu masih tinggi ya, hampir 16%. Artinya dengan situasi itu kita melihat ini juga apakah sebuah warning untuk ketiga paslon, apakah Pilkada Jakarta ini satu putaran atau dua putaran. Ini juga akan menentukan bagaimana juga usaha dari pasangan Dharma Kun ya. Apakah Dharma Kun ini memang dipersepsikan sebagai dalam mohon maaf boneka dari salah satu paslon atau memang mandiri untuk memenangkan Pilgub Jakarta. Karena memang ketika misalnya Pilgub Jakarta ini dua putaran, tentu pilihannya hanya dua. Pertama memang pasangan Ridho memaksimalkan suaranya lebih dari 50% plus 1. Yang kedua, pasangan Dharma Kun mengejar potensi suara hampir 2 digit. Ini juga akan berpotensi untuk 2 putaran. Dan saya rasa ini kita akan lihat untuk menjadi survei untuk gambaran awal untuk melihat bagaimana potret untuk kampanye 2 bulan ke depan. Yang jelas ini juga akan saling menguntungkan. Artinya Ridho mungkin lemah dari segi wakil, ya Ridwan Kamil, sedangkan Pram unggul dari segi Dul. Dan sedangkan ada juga calon independen. Poin perjalanan ke depan adalah bagaimana strategi-strategi yang akan digunakan oleh tiga paslon ini untuk merebut hati pemilih Jakarta. Baik, Bang Arief, menarik. Saya kembali ke Mbak Angki. Mbak Angki, bahwa memang saat ini pasangan RK Suswono ini memimpin, tapi tadi diuntungkan karena mungkin dari awal sudah terdengar namanya dan memang tadi dibandingkan dua pasangan lainnya. Plus juga kalau kita lihat Mbak Angki, ini yang kita bedah juga. Ridwan Kamil dan Suswono. Ketika nama Ridwan Kamil sendiri berikan pilihan kepada para tadi yang mendapatkan survei, namanya tinggi, Mbak Angki. Tapi ketika kita bicara Suswono, di sini tidak semua orang mengenal Pak Sus seperti itu. Bagaimana Mbak Angki melihat bahwa memang kekuatannya agak timpang antara gubernur dan calon wakil gubernurnya? Seperti itu, Mbak Angki. Ini kita bicara tentang paslon, artinya calon gubernur dan wakil gubernur, yang artinya tidak terpisahkan. Jadi kita tidak bisa dong membanding-bandingkan antara calon gubernur dan calon wakil gubernur. Ini satu kesatuan, karena warga Jakarta tentunya menginginkan pemimpin-pemimpin kita akur. Nah, Ridho ini adalah pasangan yang solid dan pasangan yang sempurna untuk memimpin warga Jakarta. Tapi kita bicara ini tentang bukan paslon Ridho aja, tapi tentang juga tim ses yang bergerak dari pagi, bahkan dari pagi juga. Survei ini kan tidak hanya karena masing-masing paslon kami ini punya rekam jejak yang baik dan bagus dan berpengalaman, tapi ini tim ses yang bergerak dari pagi sampai pagi. Strategi kita mainkan darat,
mainkan udara, kita semua bergerak secara paralel. Karena kami meyakini bahwa dengan pemilihan kali ini kita nomor satu optimis satu putaran yang pasti. Karena kami optimis menang. Karena kami bisa melihat antusias warga Jakarta terhadap pasangan Ridho. Jadi memang pasangan Ridho ini tidak bisa dibanding-bandingkan, tapi tetap satu kesatuan. Oke, walaupun tadi nama Pak RK memang sudah cukup familiar, sebenarnya Pak Suswono masih agak asing, tapi lagi-lagi ini satu kesatuan ya Mbak Angki ya. Dan angkanya juga mau dibilang gimana pun memimpin saat ini. Seperti itu ya Mbak Angki ya? Baik, saya ke Bang Iwan. Bang Iwan, kalau kita lihat, nah ini case yang sama juga ketika kita bicara Pramono dan Rano. Walaupun kita tahu bahwa nama Pak Pramono juga 2 minggu ini bagus sekali trennya. Tapi di satu sisi kalau kita lihat dan juga dari hasil survei ketika Pramono berdiri sendiri hanya 20%. Ketika dipasangkan dengan Rano, kekuatannya meningkat menjadi 28,4%. Anda melihat ada sedikit gap antara nama Cagup dan Cawagup dalam artian acceptance atau penerimaan dan bagaimana pemahaman pemilih di Jakarta? Iya. Jadi kita harus pakai survei yang terakhir ya. Baik. Jadi jangan yang sudah lampau. Jadi yang terakhir itu kemarin poll tracking itu sudah 31%. Suka apa tidak suka, memang kalau untuk yang dikenal publik, yang paling dikenal publik itu kan bagaimana juga Bang Dul, karena beliau itu kan artis yang sangat luar biasa dan pernah ya siapa yang tidak kenal Bang Dul, ya itu waktu saya kuliah itu kalau nunggu Bang Dul itu filmnya itu dengan Bang Benyamin itu. Kita sudah tungguin itu kan, jadi sangat mudah untuk mendongkrak beliau. Begitu juga Bang Pram itu kan dia lama sekali jadi anggota DPR RI, pernah jadi wakil ketua MPR, dan juga 2 periode jadi menteri di kabinet Pak Jokowi. Jadi beliau ini pun sangat mudah kita mengangkatnya, ya karena memang punya kapasitas, kapabilitas dan juga nama besar ya, elektabilitas. Yang paling penting ya dengan 3 kekuatan yang militan, yang sangat militan, yaitu PDIP, ya Persija, dan juga mantan relawan Pak Anies yang sudah 75% bergabung ini yang sangat luar biasa. Suka apa tidak suka, kalau seandainya Pak Anies maju, ya tingkat kepuasannya itu kan 80%. Waktu di Jakarta. Tetapi beliau karena tidak maju, akhirnya kita semuanya berpindah ke Pak Pramono karena punya visi dan misi dan keberpihakan pada rakyat miskin. Ya, kita kemarin 2 hari yang lalu dengan janji ketika saya datang kepada Pak Pramono, saya mau membantu Bapak asal Bapak peduli dengan rakyat miskin. Beliau mengatakan saya bersediawan. Langsung kita eksekusi. Pak, saya juga ingin Bapak melanjutkan semuanya program yang baik oleh Pak Anies. Beliau mengatakan tidak hanya kita lanjutkan, tapi kita akan tingkatkan. Siapa? Saya akan membantu Bapak. Akhirnya kami semuanya bergabung bedol desa ke tim Pak Pramono dan ini sudah bergerak luar biasa. Kita harapkan, kita berdoa dengan kekuatan yang luar biasa ini. Dalam 1 atau 2 minggu ke depan elektabilitas akan terus naik oleh Pak Pramono ya sehingga ini kecepatannya akan semakin baik. Ditambah dengan suka apa tidak suka juga seperti yang tadi Bang Dul ini adalah kekuatan yang sangat luar biasa. Karena beliau itu kan sebagai lambang orang Jakarta, orang Betawi. Begitu Mas Arjuno. Iya, baik Bang Iwan. Saya ke Master. Master, bahwa kita lihat tadi ya memang nama-nama tersebut cukup familiar. Sementara Dharma Kun juga nama yang baru, tapi juga ini walaupun baru banyak juga publik akhirnya bertanya-tanya, Google sendiri searching gitu ya. Oh, kira-kira seperti saya pun seperti itu ketika melihat nama pasangan ini. Berarti bukan tidak mungkin Dharma Kun juga punya acceptance yang juga sama. Nah, tapi kalau kita lihat lagi bagaimana publik melihat anggapan bahwa mungkin ini boneka atau tadi Anda menyebutkan tidak sanggup bayar lembaga survei. Lalu apa formula yang akan dilakukan agar pasangan Dharma Kun ini bisa menyalip paling nggak kalau tidak bisa 1 putaran 2 putaran? Master. Ya, baik.
Strateginya adalah, Bang Erjuno, kita menyentuh hati rakyat. Rakyat ini banyak sekali, Bang Erjuno, yang mengungkapkan mereka betapa kecewanya dengan petugas-petugas partai. Mereka ada yang dijanjikan rusunawa, ternyata saat rusunawanya jadi, kuncinya tidak diberikan. Mereka dijanjikan kesejahteraan, ternyata hanya obral janji, hanya bohong belaka. Dan kita tahu sendiri, ya, fakta membuktikan, data saya membuktikan bahwa pendukung, ya salah satu partai pendukung yang ada di kubu RK itu adalah partai paling korup. Ada datanya di sini. Dan partai pendukung Bang Dul, ya, Mas Pram, ya, itu juga ternyata ada juga datanya di sini. Nomor 2 paling korup gitu. Jadi seluruh rakyat udah tahu lah bahwa mereka berjuang untuk kepentingan mereka masing-masing. Sedangkan kepentingan rakyat ini yang mereka gadaikan, mereka obral janji, dan Bang Dharma confirm. Bang Dharma silaturahmi langsung, ya, menyentuh hati mereka, karena Bang Dharma adalah lulusan terbaik Akpol. Bang Dharma penuh integritas, tidak pernah terseret kasus apapun, menangkap penjahat-penjahat besar. Dia berjanji Jakartaku harus aman dari berbagai permasalahan seperti kemiskinan, seperti kelaparan, ya, pengangguran. Ini akan menjadi poin utama kami, karena cukup sekali anggarannya. Ya, apalagi ditambah dengan nanti kekuatan-kekuatan BUMD, ya, dan juga Bank DKI, ya, insya Allah kuat sekali. Dan bukan cuma internet gratis, ya, tadi disinggung sama Sindo News, ya, bahwa internet bisa gratis. Bukan cuma internet, tapi kami bisa menyediakan pekerjaan untuk 328.000 pengangguran ini. Ya, kami udah punya skemanya, kami udah punya padat karyanya, dan kami tahu persis untuk meracik ini semua. Insya Allah kami akan buktikan selama masa kepemimpinan Bang Dharma nanti, selama rakyat memberikan mandat kepada Dharma Kun, kami akan membuat di total, ya, miskin dan pengangguran ini 793.000 orang berKTP Jakarta miskin dan nganggur, ini akan kami tuntaskan. Ya, di kepemimpinan Master. Ini, dan semuanya nanti, Bang Erjuno, balai kota akan dirubah jadi balai rakyat. Dan pelayanan publik akan kami jamin 24 jam full. Dan semua yang dilakukan Pak Anies Baswedan, semua yang dilakukan Pak Ahok, gubernur terdahulu yang baik-baik, kami lanjutkan. Tidak ada yang kami hilangkan. Bahkan kami modifikasi, kami lakukan inovasi yang luar biasa, sehingga masalah 793.000 KTP Jakarta, ya, warga Jakarta berKTP Jakarta yang miskin dan nganggur ini bisa segera selesai. Anggarannya cukup. Baik, Master. Saya dapat poinnya. Terima kasih. Saya ke Bang Arief. Bang Arief, kalau kita lihat, ya, sebelum saya bicara, menarik tadi swing voters dan juga beberapa persen pemilih sebenarnya kurang yakin dan belum akan menentukan pilihannya saat ini. Jadi mungkin akan menentukan menjelang hari H atau ketika masa kampanye ataupun nanti debat. Kalau kita lihat tadi, menarik bagaimana nama Abah, ya. Pak Anies ini disebut-sebut restunya Abah, juga restunya Pak Anies ini bisa jadi satu amunisi untuk beberapa pasangan. Anda melihat apakah memang nantinya, ya, ketika kita bicara beberapa tokoh termasuk Abah, ya, Pak Anies ini, apakah bisa juga nanti menentukan bahwa pertarungan nantinya juga akan sedikit sengit ketika mendapat restu dari sosok-sosok tertentu? Iya, Mas Juno. Hari ini tiga paslon kan merasa didukung oleh Mas Anies, ya, gitu, bagi itu Ridho, Pramdul maupun Dharma Kun. Artinya dengan Mas Anies dengan kepuasan yang tinggi di Jakarta itu gagal maju untuk mendapatkan tiket di Pilkada Jakarta. Tetapi pada sisi lain, anak Abah ini kan tidak mau kehilangan panggung juga. Artinya ibaratnya meskipun ibarat klub MU, ya, meskipun MU selalu kalah, tapi fan-nya masih banyak. Sama dengan Barcelona. Artinya ini yang saya rasa dimiliki, yang diperebutkan oleh tiga paslon. Dan saya rasa ini yang, apalagi Mas Anies itu tetap memainkan bargaining posisi politik, ya. Artinya dengan mengeluarkan visi misi politik dia meskipun gagal sebagai calon gubernur. Dan saya rasa ini mungkin cara bagi Anies agar tetap dihitung di tiga paslon. Yang saya rasa kalau kita melihat hari ini, tentu kalau di data dari berbagai lembaga survei itu pemilihan itu terpecah. Bahkan ada yang ke Dharma Kun, ada yang ke Pram, ada yang ke Ridho. Pertanyaannya hari ini, apakah telunjuk Anies Baswedan itu akan menunjuk salah satu calon atau hanya memberikan simbol-simbol politik? Ini dengan Pak Jokowi di 2004, ya. Atau memang
ada fenomena lain yang akan digunakan oleh Mas Anies. Yang jelas sampai hari ini kita belum melihat kemana arah politik dari Mas Anies, tetapi ini juga akan menjadi target elektoral yang menarik yang ditargetkan oleh tiga paslon agar memang karena posisi Mas Anies ini petahana yang memang punya agenda yang paling baru untuk Jakarta dan dia nggak maju lagi. Begitu. Baik, tapi kira-kira Bang Arief, apakah Aba akan sefrontal itu atau hanya simbol-simbol kalau Anda melihat hitung-hitungannya? Ya, kalau saya melihat hitung-hitungannya Mas Juno, artinya Mas Anies kan belum bergabung dengan parpol ya. Ya artinya PKS itu memilih RK itu ibarat orang pacaran itu langsung ke pernikahan. Mas Anies ini duluan pacaran dengan Soebul Iman tapi nggak jadi ke pernikahan. Tapi karena Mas Anies belum bikin partai, tentu Mas Anies juga akan berhitung di 2009 Mas. Karena kan PKS kan tentu memilih pilihan pragmatis di Pilkada 2004. Itu dia akan berhitung ke depan bagaimana apakah Mas Anies bisa diusung lagi atau tidak di Pilpres 2009. Seru. Dan saya rasa ini logika-logika yang dimainkan banyak orang untuk membaca ini ya. Pertanyaannya hari ini, tentu Mas Anies juga akan menjaga hati PDIP dan menjaga hatinya PKS. Begitupun menjaga hati Pak Darmakun, begitu. Oke, jadi saling menjaga hati, beberapa hati ya. Baik, Bang Arief. Saya mungkin ini karena waktunya terbatas sekali ya. Kita udah senyum-senyum nih Bang Angki, juga Master dan juga Bang Iwan. Mungkin singkat saja. Saya dari bisa sedikit saya tambahkan Mas Arjuno. Oke, singkat. Silakan Bang. Ya, tadi dari Darmakun menyampaikan kita adalah partai politik yang jelek itu. Yang jelas ketika Darmakun maju ini adalah cacat administrasi. Suka apa tidak suka, anak saya itu dicatut, anak Pak Anies itu dicatut, anak ketua relawan semua dicatut. Dan kemarin beliau ini juga mengakui sudah ketemu dengan orang kampung Bang Iwan, dapat poinnya. Itu tidak ada juga. Terima kasih. Mas Arifki mengatakan bahwa PKS menjalin hubungan. Kita itu sudah kecewa dengan PKS. Baik Bang Iwan. Ya, jadi dia perlu kita jaga hubungan dengan PKS. Karena sudah mengkhianati Pak Anies. Terima kasih Bang Iwan. Mbak Angki, closing statement. Sebentar nanti ke Master. Mbak Angki, silakan closing statement. Baik, Bang Arjuno, itu betul-betul tuduhan yang tidak berdasar dan tidak terbukti di Bawaslu dan di KPU. Terbukti kami bisa terus maju dan itu adalah tuduhan-tuduhan yang serius ya dan dilakukan oleh orang-orang yang tidak ikut ya waktu itu KPU dan Bawaslu. Kami membuktikan bahwa tidak ada itu. Dia dikatakan tidak benar, tetapi yang jelas anak saya dicatut dan anak Pak Anies dicatut. Thank you, Master. Kita berikan kesempatan untuk perempuan satu-satunya di diskusi ini, Mbak Angki. Iya, oke Mbak Angki, silakan closing statement. Saya. Mbak Angki. Bang Angki. Oke. Pada prinsipnya kita ini adalah kampanye yang damai. Dan dipesankan untuk lebih damai, tidak untuk menyerang paslon satu sama lain. Kita jubir ini memang untuk mencari kandidat pendukung. Tapi kita pastikan untuk tidak menyerang satu sama lain. Mari kita pemilu dengan damai. Untuk kakak-kakak semua di sini, thank you. Terima kasih diskusi yang sangat menarik di akhir pekan ini. Saya doakan yang terbaik untuk Mbak Angki, Master juga, dan juga Bang Iwan dan juga Bang Arief ya. Doa kita bersama-sama untuk Jakarta yang jauh lebih baik. Angka kemiskinan yang kita bisa berantas, pengangguran itu penting sekali ya. Tolong kalaupun siapapun yang menang diwujudkan ya. Please. Baik, terima kasih. Semuanya sehat-sehat. Wassalamualaikum. Terima kasih.